Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Amri. Saya abinya Razan. Aku anaknya Amri. Siapa nama anaknya Amri? Razan. Razan. Razan tahu nggak? Kalau kita sudah meninggal, kita akan dihidupkan lagi loh. Iya tahu. Tahu? Iya. Hebat Razan. Udah pernah dikasih tahu sama Umi. Oh, dikasih tahu sama Umi. Dan ternyata Allah bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati seperti kita nanti. Ini adalah cerita bagaimana keledai hidup lagi setelah mati 100 tahun ya. Ayo kita baca ceritanya. Pada suatu hari, di suatu perkampungan Bani Israel, hiduplah seorang anak bernama Uzair. Dia memiliki seorang keledai. Keledai itu sangat senang. Dia memiliki majikan yang baik hati yang bernama Uzair. Hari itu keledai akan dibawa Uzair keluar kota. Tujuannya untuk melihat kebun. Dan kata Uzair, mudah-mudahan ada yang bisa dipanen. Kata Uzair. Keledai pun meringkik gembira. Iko, iko, iko. Perjalanannya sangat jauh. Walaupun tubuhnya kecil, keledai itu sangat kuat. Dia tidak mengeluh meskipun lama ditunggangi oleh Uzair. Hingga akhirnya mereka sampai di kebun. Alhamdulillah, pohon kurmanya, buah-buahnya banyak, kata Uzair. Dia pun langsung memetiknya. Uzair sangat menyenangi keledainya. Keledai itu diberi makan rumputan segar. Keledai itu juga diberikan minum sampai puas. Kamu makan dulu ya, kacap Uzair. Keledai pun girang. Keledai itu ikut bergembira melihat tuannya panen. Setelah itu, keledai pun membawa Uzair pulang. Tapi matahari sangat bersinar terik. Uzair pun keringetan. Uzair berseru, kita berhenti dulu. Keledai itu menghentikan langkah. Mereka beristirahat di bawah pohon rindang. Tadi keledai sudah makan. Sekarang giliran Uzair yang membuka bekal makanan. Uzair memakan dengan lahap dan angin berembus sepoi-sepoi. Keledai jadi mengantuk, tetapi Uzair tetap memperhatikan keadaannya. Ternyata mereka berhenti di suatu negeri atau di suatu kota yang sudah hancur. Tidak ada lagi manusia yang tinggal di sana. Di sana banyak kuburan. Makam-makam itu terlihat sudah sangat lama. Uzair berkata, bagaimana ya cara Allah membangkitkan lagi makhluk-makhluk yang sudah mati? Lalu tiba-tiba Uzair meninggal dunia. Namun keledai itu tetap menjaga Uzair. Dia tidak pergi. Berhari-hari, berbulan-bulan, keledai itu setia menunggu sampai bertahun-tahun sampai keledai tetap menjaga tuannya. Keledai itu pun menjadi tua hingga akhirnya dia mati juga. Orang-orang di kampung mencari-cari Uzair dan keledainya, tetapi Uzair dan keledainya tidak ada di kebun. Mereka berhari-hari mencari, terus mencari, sampai berbagai penjuru negeri. Maaf. Sayangnya para pencari itu kelewatan di negeri yang sudah hancur tadi. Mereka ngeri melewati negeri tersebut karena banyak kuburan. Padahal jasad Uzair dan keledainya terbaring di sana. Lalu Allah menghidupkan kembali Uzair. Uzair menyangka bahwa dirinya hanya tertidur sebentar. Lalu Allah menjelaskan bahwa dia dibafatkan selama 100 tahun. Oh, lama sekali aku mati, Uzair heran. Dia masih bingung. Uzair teringat keledai miliknya. Di mana ya? Waduh, keledaiku sudah mati, kata Uzair. Dianya mendapati tumpukan tulang belulang. Uzair jadi sedih. Keledai itu adalah hewan kesayangannya. Keledai yang sangat setia menemani dia bekerja. Keledai itu juga rajin bekerja. Kuat lagi. Lalu Allah hendak memperlihatkan suatu keajaiban. Atas izin Allah, keledai itu pun hidup kembali. Tulang belulang tadi keledai tersusun kembali. Lalu disusul kemudian terbentuknya daging, kulit, serta bulu. Semuanya tersusun dengan sangat cepat. Dalam sekejap keledai itu pun berdiri dan meringkik.
Uzair terkagum-kagum dengan kebesaran Allah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan makhluk yang mati. Dulu dia heran bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Sekarang Uzair melihat sendiri buktinya. Tadinya keledainya hanya berupa tulang belulang. Sekarang Allah menghidupkan keledainya dan menjadi keledai yang sempurna seperti waktu masih hidup. Ada bulunya, ada dagingnya, ada kakinya. Keledainya juga ikut takjub. Alhamdulillah aku hidup kembali. Dia memeriksa tubuhnya, semuanya lengkap dan sehat, tenaganya juga kuat. Keledai sudah siap bertugas seperti biasa. Dia memang keledai yang hebat. Lalu Uzair melompat dan duduk di punggung keledainya. Lalu keledainya berjalan menuju desanya. Dia masih ingat jalan kampung dan penasaran bagaimana keadaan desanya setelah 100 tahun ditinggal ya. Sampai di sana semuanya sudah berubah. Keledai dan Uzair tidak lagi kenal orang-orang di sana. Penduduk desa juga tidak kenal siapa Uzair. Untungnya masih ada nenek-nenek yang sudah sangat tua dan dia masih ingat Uzair. Nenek itu berkata, inilah Uzair dan keledai yang hilang 100 tahun lalu. Penduduk pun berkumpul lalu melihat-lihat keledai dan majikannya. Ceritakanlah kepada kami bagaimana kejadiannya, pinta mereka. Orang-orang kagum dengan kesetiaan sang keledai. Tuhan itu juga menjadi bukti bahwa makhluk yang sudah mati masih bisa dihidupkan lagi oleh Allah. Itulah kejadian di akhirat nanti, semua manusia dihidupkan kembali di padang mahsyar. The end. Demikianlah kisah Uzair dan keledainya yang sudah dihidupkan setelah mati selama 100 tahun ya Razannya. Jadi kita juga nanti setelah kita mati, kita akan dihidupkan dan dibangkitkan di mana? Dihidupkan lagi, taruh di mana, Dek? Padang mahsyar. Ya, betul, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Lalu Allah akan menghitung, kita dikasih buku, Dek. Buku amal kita. Kalau amal kita baik, kita akan masuk surga. Kalau amal kita buruk, kita akan masuk neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga semua, kan? Karena ada tulisannya ya. Ada tulisannya semua. Semua kelakuan kita. Lalu kita masuk surga ya. Amin. Demikianlah pembacaan storytelling hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ayo kita cukup membaca doa kafaratul majlis. Gimana, Dek? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.